Halo Sobat Investor, selamat datang di channel Investor Bertumbuh ya. Tempat kamu bisa belajar investasi dengan mudah dan santai. Kali ini kita akan bahas saham apa yang harus kamu beli sebagai investor pemula ya. Dan mungkin kamu masih bingung karena baru masuk di pasar saham. Nah, kita akan bedah cara memilih saham berdasarkan analisa fundamental. Mari kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke saham apa yang harus dibeli, kita perlu tahu dulu nih, apa itu analisa fundamental. Nah, analisa fundamental ini adalah metode evaluasi saham berdasarkan kinerja keuangan dan prospek bisnis perusahaan ya. Kita lihat faktor-faktor seperti pendapatan, laba, arus kas, dan rasio-rasio keuangan yang lainnya. Nah, singkatnya, kita lihat apakah perusahaan itu sehat ya dan punya prospek yang bagus di masa depan. Nah, sekarang kita akan bahas kriteria-kriteria saham apa aja yang bagus menurut analisa fundamental ya. Nah, saya akan berikan 4 tips ya yang bisa kamu terapin dalam memilih saham ya. Nah, yang pertama teman-teman harus cek ya laba bersih dari suatu emiten saham atau perusahaan. Kamu harus pilih laba bersih yang stabil ya atau meningkat atau growth ya. Dia punya growth di laba bersihnya. Pilih perusahaan yang labanya ini stabil ya dan terus meningkat setiap tahun ya. Misalkan laba di tahun kemarin itu 1 triliun, nah mungkin di tahun ini dia meningkat menjadi 1,2 triliun. Nah, dan mungkin di tahun kedepannya dia bertumbuh lagi ya, mungkin bisa menjadi 1,5 triliun. Nah, itu contoh perusahaan yang bagus ya, labanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, yang kedua, pendapatannya ini terus bertumbuh ya, pendapatan atau revenue-nya. Revenue dari suatu perusahaan ini terus bertumbuh ya, berarti dia terus ekspansi dan mendapatkan pasar baru ya, berarti dia punya market share yang bertumbuh juga. Karena market share yang bertumbuh berarti otomatis pendapatannya ini akan bertumbuh ya. Produk-produk dari perusahaan ini berarti disukai oleh banyak customer. Nah, ini adalah contoh perusahaan yang terus berkembang ya, alias dia terus growth ya. Nah, yang ketiga yaitu dia punya arus kas yang sehat ya, atau cash flow-nya ini sangat sehat. Nah, misalkan kalau perusahaan itu nggak punya cash flow yang sehat, misalkan contoh ya, restoran bakmi ini setiap hari itu punya omset yang tinggi ya, dia punya pendapatan, punya revenue yang tinggi, misalkan 100 juta dalam sehari, tetapi banyak orang yang ngutang. Nah, ini kan secara pembukuan dia itu labanya gede, secara pendapatan itu gede, cuman banyak yang ngutang, berarti uang yang masuk ini sedikit. Nah, karena bisnis kan tetap butuh uang ya, buat gaji karyawan, buat ekspansi ini tetap butuh uang cash. Nah, inilah pentingnya arus kas. Sama aja dengan perusahaan besar, ini sama aja. Perusahaan harus punya arus kas yang positif, artinya mereka punya cukup uang ya untuk membiayai operasional mereka dan bisa terus ekspansi. Nah, yang keempat yaitu rasio keuangannya ini baik ya. Seperti rasio PE ratio-nya ini baik ya, berarti valuasinya ini murah, nggak kemahalan. Mungkin teman-teman bisa beli di fair price ya. Lalu return on equity-nya atau ROE-nya ini sangat bagus. Misalkan ROE-nya ini di angka 15-20%. Nah, ini contoh perusahaan yang sangat bagus ya. Kalau lebih dari itu malah semakin bagus. Nah, lalu debt to equity ratio atau DER-nya ya. Nah, ini harus berada di level yang sehat ya. Berarti utang-utangnya ini masih terbilang aman. Rasio DER-nya ini di bawah 1, kalau bisa malah di bawah 0,5 biar lebih aman lagi. Nah, kalau teman-teman dari keempat aspek saham tadi, teman-teman bisa pilih dengan yang terbaik, otomatis teman-teman punya conviction tinggi saat memegang suatu saham itu. Karena kalau kita nggak punya conviction yang tinggi, ketika saham itu turun, drop misalkan sampai ke 30%, kita nggak punya conviction, mungkin kita akan malah ngejualnya ya, kita akan merealisasikan kerugian kita. Nah, kalau kita punya conviction malah ketika saham itu turun 30%, berarti kan ada diskon di situ ya. Kita bisa beli lagi atau tambah muatan. Nah, jadi teman-teman pastikan teman-teman harus riset mendalam ya, saham apa yang akan kamu investasikan. Nah, teman-teman harus beli saham yang sesuai dengan age teman-teman, atau kalau kata Warren Buffett itu circle of competence ya. Jadi, nah misalkan teman-teman saat ini teman-teman bekerja di sektor atau di industri properti. Nah, pastinya kan teman-teman lebih tahu ya tentang seluk-beluk industri properti daripada orang lain. Nah, teman-teman bisa manfaatkan edge atau circle of competence kamu di bidang itu. Misalkan teman-teman saat ini bekerja di bank ya. Nah, teman-teman kan pasti tahu ya, bank apa yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat, alias banyak orang yang percaya atau nabung di situ
punya banyak deposito di bank itu. Nah, teman-teman bisa lebih tahu ya, dan teman-teman pastinya kalau punya edge di bidang itu, teman-teman akan punya conviction yang sangat tinggi. Jangan lupa teman-teman wajib diversifikasi ya. Nah, teman-teman jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang ya. Nah, kalau keranjangnya itu jatuh, berarti kan telur-telurmu akan pecah ya. Nah, sama aja dengan kita investasi di saham. Nah, kamu nggak boleh cuman investasi di cuman satu emiten atau di satu saham. Minimal kamu punya 2 atau 3 saham ya. Nah, ini tergantung dengan jumlah uang yang kamu investasikan ya. Nah, kita juga perlu memperhatikan ini ya, sentimen pasar ya. Terkadang saat ini ada industri yang lagi winter ya, dia lagi turun ya, siklusnya lagi turun. Nah, jangan sampai teman-teman baru masuk ketika siklusnya itu lagi di puncak ya. Nah, kalau siklusnya itu lagi di puncak, nah bentar lagi pasti si saham itu akan turun ya, karena dia kan sahamnya mungkin cyclical ya, seperti tambang batu bara itu kan siklus ya. Teman-teman belinya itu harus ketika siklusnya itu lagi di bawah banget, harganya lagi murah, nggak ada orang yang ngelirik, teman-teman beli, tahan, hold. Ketika siklusnya itu datang dan semua sahamnya itu naik, nah baru teman-teman jual di situ, jangan kebalik ya. Kalau gue balik pastinya ini resikonya sangat tinggi dan pasti teman-teman akan rugi. Nah, itulah teman beberapa tips yang dapat saya berikan buat kamu memilih suatu saham ya. Nah, jadi di sini saya nggak akan share atau sebut emiten apa yang cocok buat teman-teman ya. Teman-teman silahkan cari sendiri, analisa secara sendiri sesuai dengan age dan circle of competence teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan tips investasi lainnya ya. Nah, dan sampai jumpa teman di video lainnya dari Investor Bertumbuh ya, dan selamat berinvestasi.